Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, langsung saja. Sekarang di depan saya ini ada HP Xiaomi Redmi 7A dengan masalah awal lampu LCD padam ya, lampu LCD-nya gelap, tidak mau menyala. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang video saya kali ini. Mungkin video saya kali ini bukanlah video tutorial yang singkat, jadi besar kemungkinan durasinya agak sedikit lebih panjang. Kenapa? Karena saya ingin menjelaskan lebih detail bagaimana cara menganalisa sekaligus cara eksekusi hingga berhasil tentang masalah lampu LCD padam atau backlight. Jadi maksud saya di sini bukan maksud untuk menggurui, tetapi ingin berbagi trik atau berbagi metode, khususnya untuk teman-teman teknisi pemula atau teman-teman teknisi yang masih belum terlalu memahami tentang bagaimana cara kerja lampu LCD di HP dan bagaimana cara analisa mulai dari dasar. Untuk teman-teman semuanya yang mungkin video kali ini atau video saya ini mungkin tidak terlalu bermanfaat bagi teman-teman teknisi yang sudah profesional, namun gak ada salahnya mungkin saja teman-teman teknisi pemula itu ada yang membutuhkan video analisa tutorial tentang kasus lampu LCD padam di HP Xiaomi Redmi 7A ini, atau bisa juga diterapkan di handphone tipe lain, karena pada dasarnya sebagian besar ya HP cara kerja untuk lampu LCD itu kurang lebih sama ya. Dan saya jelaskan juga untuk saat ini HP ini sudah dalam kondisi normal, karena memang sebelumnya sudah saya perbaiki untuk masalah lampu LCD-nya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin menjelaskan bagaimana cara saya atau metode saya menganalisa, memperbaiki hingga HP ini bisa kembali nyala normal sekaligus lampu LCD-nya ya. Bisa, intinya HP ini bisa hidup normal kembali seperti itu. Oke, ikuti langkah-langkahnya seperti berikut. Untuk masalah lampu LCD padam atau backlight itu pastikan dulu dia hanya lampu LCD-nya yang padam ketika dinyalakan. Namun ketika di center atau dilihat dengan di bawah sinar lampu yang terang, itu nampak samar-samar gambarnya itu ada tampil ya, displaynya itu tampil, gambarnya kelihatan ketika dilihat di bawah lampu atau sinar yang terang. Cuma lampu LCD-nya padam, jadi pastikan dulu gambarnya dia tampil. Itu namanya kasus lampu LCD padam gambar tampil ya, displaynya ada, dipastikan dulu ada gambarnya. Jadi kita bisa fokus menganalisa di area atau di jalur yang terhubung dengan lampu LCD. Oke, jika sudah dipastikan gambar tampil, pastikan di fleksibelnya ini tidak ada yang sobek. Pastikan di fleksibel LCD tidak ada yang sobek. Selanjutnya, pastikan juga di konektor fleksibel yang ada di fleksibel LCD ini, pastikan di konektornya tidak ada korosi ataupun tidak ada pin yang rusak ya, tidak ada pin yang rusak, pastikan. Atau bila masih kurang meyakinkan, coba dulu kalau ada part lain, coba dulu menggunakan LCD yang normal, LCD lain ya yang normal, coba apakah sama. Bila masih sama berarti memang masalah ada di mesin. Oke, kita anggap di sini di LCD normal. Oke, saya nyalakan dulu ya, karena handphone ini sudah dalam kondisi normal, otomatis
dia menyala sudah lampu LCD-nya. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini bisa dilihat untuk lampu LCD-nya sudah bisa nyala dan gambarnya pun sudah terlihat dengan jelas ya. Jadi saya akan membuatkan video analisa bagaimana analisanya mulai dari dasar mulai dari awal hingga nanti bisa ketemu komponen apa yang bermasalah seperti itu ya. Oke, bisa dilihat. Oke, langsung saja ke step atau ke tahap selanjutnya, ke tahap analisa berikutnya. Jika kita sudah pastikan untuk LCD ini aman, tidak bermasalah, kita fokus di area mesin ya. Pastikan, oke lah, ini kita anggap LCD ini nggak masalah ya. LCD ini dalam kondisi normal karena gambar tadi tampil ya kan. Oke, kita singkirkan dulu untuk LCD-nya. Ya, tahap selanjutnya kita fokus di mesinnya. Kita fokus di mesin. Langkah awal yang kita teliti, yang kita fokus pertama kali adalah lihat dulu di area konektor LCD yang ada di mesinnya di sini. Oke, saya perbesar dulu untuk gambarnya. Oke, kita fokuskan dulu di area konektor LCD yang ada di mesinnya. Lihat apakah ada korosi di area konektor ini. Jika tidak ada korosi, pastikan tidak ada pin di konektor LCD ini tidak ada yang rusak untuk pinnya atau jalurnya. Jika kedua hal tadi sudah dipastikan aman, tidak ada masalah, kita masuk ke tahap selanjutnya, ukur pin-pin ini, jalur-jalur yang terhubung dengan atau jalur-jalur yang berhubungan dengan lampu LCD. Apakah ada jalur yang terputus ataukah tidak? Ya, kita bisa menggunakan avometer digital atau boleh juga menggunakan avometer analog. Untuk saya menggunakan avometer digital ya. Setting dulu di mode dioda. Seperti ini, ada lambang diodanya. Ukur dulu di jalur-jalur atau di pin yang terhubung dengan lampu LCD yang ada di konektor mesinnya ini. Seperti itu. Bagaimana cara untuk mengetahui jalur mana yang terhubung atau yang berhubungan dengan lampu LCD? Ya, caranya kita membuka skema seperti itu. Oke, sekarang kita fokus ke layar monitor terlebih dahulu. Oke, kita lihat di layar monitor. Di sini kebetulan saya menggunakan skema Borneo Schematic and Hardware Solution. Ya, setelah terbuka seperti ini, kita pilih folder Hardware Solution, lalu cari folder Xiaomi sesuai dengan tipe HP-nya ya, merek HP dan tipe HP-nya, lalu pilih folder Redmi 7A. Dan karena masalah HP ini adalah masalah lampu LCD padam dan gambarnya ada bila diterawang dengan senter atau lampu yang terang, jadi kita fokus di bagian LCD light atau masalah lampu LCD. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini kita tutup saja ya. Ini kita fokus dulu di area konektor LCD yang ada di mesin karena masalahnya hanya soal lampu LCD yang padam. Kita fokus di area konektor LCD ini ya konektornya.
Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini untuk masalah jalur lampu LCD di HP Xiaomi Redmi 7A ini ada 4 jalur atau ada 4 pin yang terhubung soal masalah lampu LCD. Ini ada 4 pin atau 4 jalur. Jadi kita fokus mengukur, pengukurannya kita fokus di keempat pin ini. Ya, kita fokus di keempat pin ini. Apakah ada jalur yang terputus atau tidak? Ya, untuk pertama kita mengukur dengan setelan dioda mode seperti tadi di avometer ya. Oke, kita kembali ke mesin, kita ukur di keempat jalur itu. Oke, contoh seperti ini. Di pin nomor 1 ini kita lihat. Nah, di sini muncul untuk hambatan dalamnya, dia mengeluarkan tegangan. Berarti tidak ada jalur yang terputus. Seperti itu ya, itu contohnya. Nah, kita kembali lagi di mohon maaf. Itu nanti kita ukur semuanya di keempat pin tadi, di keempat jalur tadi kita ukur semuanya. Apakah ada tegangan itu muncul semua untuk hambatan dalamnya. Jika semuanya itu tegangan muncul, berarti kita pastikan di sini atau bisa kita simpulkan sementara tidak ada jalur yang terputus. Oke, kita anggap di sini tadi keempat jalur tadi ada nilainya, nilai hambatan dalamnya ya. Oke, ini untuk jalur selanjutnya. Oke, dan pastikan jika di keempat pin tadi itu nilai tegangan hambatan dalam itu semuanya muncul atau keluar, ya untuk sementara kita simpulkan tidak ada jalur yang terputus. Seperti itu. Oke, kita kembali ke layar monitor. Jika di keempat pin ini kita pastikan tidak ada jalur yang terputus, itu kita lihat apa di komponen apa saja yang dilalui di keempat jalur ini dan masuknya nanti kemana, seperti itu ya. Namun kalau saya setelah saya ukur dengan cara menggunakan skema mode dioda seperti tadi, saya ukur tidak ada jalur yang terputus. Lalu saya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke metode selanjutnya. Jadi metode saya adalah langsung menggunakan cara pengukuran aktif. Seperti itu. Oke, kita lihat dulu di jalur yang pin pertama tadi yang saya ukur. Ini dia ke sini lalu melewati kapasitor kecil ini, selanjutnya masuk ke resistor ini ya. Dan pastikan ini juga tidak terputus antara kutub yang satu dengan kutub yang satunya, ini juga tidak terputus ya, karena resistor ini dia nyambung ya kan, seperti itu. Jadi kalau resistor ini terputus atau pecah yang menyebabkan jalur tegangan terhambat, katakanlah, ya kemungkinan nilai tegangan berbeda antara kutub maksud saya kutub yang sebelah sini dengan yang satunya itu tegangannya berbeda biasanya bila terjadi kerusakan di komponen ini. Dan setelah kita pastikan resistor ini atau R ini normal, kita lanjut di ternyata yang ini adalah jalur LED A atau jalur LED positif dari lampu LCD ya. Karena kasusnya adalah lampu LCD padam, kalau metode saya setelah saya ukur dengan nilai hambatan dalam tadi muncul, saya pastikan tidak ada jalur yang terputus, saya fokus di area LED A ini, yang pin nomor 1 ini. Saya fokus di LED A ini.
sebelum mengarah ke komponen-komponen selanjutnya. Bagaimana saya cara fokus di satu komponen ini? Karena jalur LED A ini kan jalur positifnya lampu LCD, seperti itu. Jadi saya menggunakan metode pengukuran aktif. Maksudnya adalah saya mengukur nilai tegangan kerja HP ini atau di jalur lampu LCD plus ini. Nilai tegangan kerja saya ukur dengan cara saya nyalakan HP-nya atau dengan cara diberi suplai tegangan di handphonenya agar bisa mengetahui berapa nilai tegangan kerja yang keluar, sehingga kok lampu LCD ini tidak bisa menyala. Karena saya jelaskan terlebih dahulu, untuk jalur LED A atau jalur LED positifnya lampu LCD itu umumnya dia harus keluar di atas 16 volt untuk tegangan kerjanya, minimal 16 volt untuk nilai tegangan kerja yang dibutuhkan oleh lampu LCD, terutama di jalur LED A nya atau LED plusnya. LED A ini maksudnya adalah LED anoda ya, LED positif. Jadi LED positif lampu LCD itu nilai tegangan kerja membutuhkan tegangan sebesar minimal 16 volt, bisa 19 volt, 21 volt, 25 volt, atau umumnya yang sering itu biasanya kisaran kurang lebih sekitar antara 19 hingga 21 volt untuk di tipe-tipe handphone seperti ini. Jadi kalau nilai tegangan kerja di bawah 16 volt itu hampir bisa dipastikan lampu LCD tidak akan bisa menyala, jadi hanya bisa keluar gambarnya. Displaynya itu gambarnya ada bila diterawang dengan senter. Namun lampu LCD tidak akan bisa menyala karena nilai tegangan kerjanya dia kurang atau tidak memenuhi syarat. Misalkan lampu LED A ini, jalur LED A ini hanya keluar tegangan sebesar 5 volt katakanlah misalkan, ya otomatis lampu LCD tidak akan bisa menyala karena nilai tegangan kerja yang dibutuhkan untuk lampu LCD terutama di jalur LED A, LED plusnya itu harus membutuhkan tegangan anggaplah sekitar 19 hingga 21 volt untuk di tipe HP ini. Oke, sekarang kita kembali ke handphonenya. Untuk pengukuran aktifnya caranya seperti ini. Kita pasang ya. Lalu fleksibel LCD-nya juga kita pasang di mesin. Seperti ini, lalu kita nyalakan handphonenya. Karena handphone ini sudah normal atau lampu LCD sudah nyala, otomatis tegangan kerja ya sudah normal seperti yang saya sampaikan tadi, di atas 16 volt. Ya untuk tipe HP ini kisaran kurang lebih sekitar 19 hingga 21 volt. Oke, kita ukur di jalur LED A tadi, yaitu di R lah ya. Jadi R tadi yang saya tunjuk tadi. Kita ukur, ya tunggu sebentar. Dia harus keluar tegangan sebesar 19 hingga 21 volt. Ini harus disetel. Oh ya, mohon maaf. Untuk pengukuran aktif harus disetting di DC volt ya. Harus disetting di DC volt. Oke, saya nyalakan dulu lagi. Ini sudah sleep mode. Nah, ketika lampu LCD menyala, nilai tegangan kerja yang dibutuhkan di jalur LED anoda atau LED positifnya, jalur LED positif lampu itu harus di atas kisaran 19 hingga 21 volt. Ini saya ukur tegangan di jalur tegangan LED A tadi. Ini muncul keluar tegangan 19 volt. Seperti itu ya. Atau bisa katakanlah 20 volt seperti itu. Ini normal berarti. Karena lampu LCD tadi nyala. Itu. Nah, ketika lampu LCD ini mati atau katakanlah sleep mode atau mode tidur seperti ini, nah kita matikan untuk layarnya.
seperti ini. Kita matikan. Ini kondisi handphone masih nyala ya, hanya saja lampunya saja yang mati, yaitu kondisi sleep mode. Oke, saya sleep mode kan. Untuk lampu layarnya seperti ini, lampunya sudah tidak aktif. Dia nilai tegangan kerja akan turun menjadi sekitar 4 hingga 5 volt, jadi tidak 19 volt lagi di jalur LED positif atau LED A nya. Oke, ini bisa dilihat ketika lampu LCD sleep atau lampu LCD dia mati, dia tegangan akan turun di kisaran 4 hingga 5 volt. Ini keluar tegangan 4 volt ya. Kenapa kok bisa turun? Ya karena lampu LCD nya kondisinya sleep atau mati. Namun ketika lampu LCD itu nyala kembali, itu tegangan kerja dia akan naik ke 19 volt. Ini coba ya, saya nyalakan lagi untuk lampu LCD nya. Oke, nah ini sudah nyala lampu LCD nya. Ini bila kita ukur, dia nilai tegangan kerja akan kembali ke 19 volt ya, seperti ini tuh kan. Jadi tegangan kerja yang dibutuhkan untuk membuat lampu LCD ini menyala, dia harus di atas 16 volt, anggaplah 20 volt seperti itu ya. Jika kondisi sleep, dia akan tegangan kerja akan turun menjadi sekitar 4 hingga 5 volt. Kenapa seperti itu? Ya agar menghemat konsumsi baterai. Kalau meskipun misalkan kondisi sleep mode terus seperti ini, ya kondisi layar sleep seperti ini, dia nilai tegangan kerja tetap di 20 volt atau 19 volt misalkan, nanti kan baterainya cepat habis seperti itu. Makanya ketika lampu dia mati, tegangan kerja kan tidak terlalu dibutuhkan, jadi dia turun di 19 volt di jalur LED positifnya ya, seperti itu. Oke, di kasus saya waktu memperbaiki HP ini, komponen apa yang saya kerjakan dan bagaimana saya menganalisa setelah tadi saya jelaskan untuk tegangan kerja yang harus dibutuhkan untuk lampu LED A nya ini, itu saya jelaskan tadi. Itu sekarang saya ingin memberitahu apa yang saya eksekusi di HP ini hingga akhirnya bisa kembali nyala normal untuk lampu LCD nya. Oke, sekarang kita fokus lagi di layar monitor. Oke ya, karena fokus kita di jalur LED A tadi, kemarin setelah saya ukur tegangan kerja itu memang ketika masih belum saya perbaiki, tegangan kerja di jalur LED A ini hanya keluar sebesar 5 volt, 4 hingga 5 volt, seperti saat kondisi sleep ya, mirip seperti kondisi layar sleep. Padahal itu kondisi layar nyala, harusnya ketika baru dinyalakan itu kan lampu LCD kan nyala, itu harusnya mengeluarkan tegangan 19 volt. Namun nyatanya sebelum saya perbaiki, ketika HP baru saya nyalakan, dia hanya keluar tegangan sebesar 4 hingga 5 volt, padahal harusnya 19 volt. Saya ukur, saya tracking ya, dari mulai kapasitor ini, lalu di R ini di kutub yang satunya, lanjut di kutub satunya juga sama, hanya mengeluarkan tegangan sebesar 4 volt hingga 5 volt. Lalu saya tracking di jalur yang dilalui LED A ini atau LED positif ini. Nah, ternyata mengarah di area IC lampu ini. Untuk IC lampu ini dia kodenya D8 ya kalau tidak salah, D8. Nah, namun sebelum mengeksekusi IC lampu ini, kita harus teliti dulu jalur
Yang dilalui LED A ini tadi kan tidak langsung masuk di IC ini. Jadi sebelum masuk ke IC ini, dia melewati kapasitor ini dulu. Ya, kapasitor yang besar ini. Setelah melewati kapasitor besar, lalu dia melewati kapasitor kecil ini. Nah, setelah itu dia masuk di dioda ini. Ya, dioda ini ada dua kutub. Yang kutub satunya yang dilewati jalur LED A, yang kutub satunya ini adalah jalur VBAT kalau tidak salah ya. Untuk jalur VBAT ini tegangan kerjanya sebesar 5 volt. Ya, VPH power. Oke, VPH power, mohon maaf, jalur VPH power. Nah, VPH power ini nilai tegangan kerjanya dia membutuhkan tegangan 5 volt. Untuk jalur yang merah ini, jalur VPH powernya sama dengan tegangan VBAT yaitu 5 volt. Nah, kita fokus di ini dulu, di komponen sekitar IC lampu ini dulu. Cek dulu apakah ada komponen yang short di sekitar IC lampu ini. Ya, cek kapasitor, lalu R kecil ini, kapasitor ini, lalu dioda ini. Itu pastikan tidak ada yang short. Jika kita ukur dan kita pastikan tidak ada yang short untuk kapasitor ini, lanjut kita fokus di coil. Ya, coil di jalur VPH power ini. Apakah coil ini rusak, pecah, atau putus jalur? Kita ukur antara kutub yang sisi satu dengan sisi yang satunya, kita ukur apakah terjadi putus jalur. Jadi pakai dua metode juga mengukurnya, pakai dioda mode, misalkan tidak putus, belum tentu ini normal. Jadi ukur dengan kondisi pengukuran aktif, yaitu diberikan tegangan seperti kita mengukur jalur lampu tadi. Terkadang koil ini ketika kita ukur kondisi mati tanpa kita berikan tegangan, itu bila kita ukur antara kutub satu dengan kutub satunya ini menyambung seperti tidak terjadi putus. Namun ketika kita beri tegangan, nah nilai yang keluar dari kutub satu dengan kutub satunya itu biasanya berbeda, tidak sama. Itu menandakan bahwa koil ini rusak. Seperti itu. Setelah kita pastikan koil ini aman, tidak rusak, kita fokus di komponen dioda ini. Nah, yang sering terjadi biasanya dioda ini terbakar atau pecah seperti itu ya. Jika komponen tadi terbakar, dioda ini terbakar atau pecah, ya silakan ganti dulu. Namun jika dipastikan dioda ini juga aman, tidak rusak, secara fisik pun juga tidak rusak, ya kita langsung ke tahap selanjutnya. Jadi fokus dulu di komponen-komponen sekitar IC lampu ini, kapasitor, resistor, koil, dioda. Jika semua komponen di area IC lampu ini dipastikan aman, ya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di IC lampu. Nah, di kasus saya ini masalahnya adalah di IC lampu ini atau di IC dengan kode D8 ini. Karena setelah saya pastikan tidak ada komponen yang short, koil tidak rusak, dioda tidak pecah, secara fisik tidak terbakar, saya simpulkan IC lampu ini bermasalah. Jadi di kasus saya mengganti IC lampu ini. Namun tidak ada salahnya untuk teman-teman dicoba dulu untuk direhot. Jika sudah dipastikan komponen sekitar IC ini aman, coba dulu rehot ini IC lampunya ini atau dicetak ulang. Setelah direhot atau dicetak ulang kok ternyata tetap, ya diganti, coba diganti ya. Setelah direhot ataupun setelah diganti, ukur lagi tegangan ini, coba nyalakan handphonenya apakah sudah kembali normal. Nah, untuk kasus saya mengganti. Setelah saya ganti, saya coba nyalakan, itu lampu LCD sudah bisa menyala. Dan saya ukur tegangan kerja yang terhubung di jalur LED A ini sudah mengeluarkan sudah mengeluarkan tegangan sebesar 19 hingga 21 volt, yang sebelumnya hanya mengeluarkan tegangan sebesar 4 hingga 5 volt. Seperti itu. Nah, jika dirasa misalkan sudah mengganti nih IC lampu ini, ternyata tetap
tidak bisa, ya berarti kita harus mengukur di jalur-jalur selanjutnya seperti itu. Nah, ini jalur setelah melewati IC lampu ini, misalkan ini sudah kita ganti, ternyata tetap ya kita fokus di jalur-jalur setelah IC lampu ini. Ini ada beberapa jalur setelah IC lampu, yaitu ada berapa ini? 1 2 3 4 5, sekitar 5 ya. Itu yang dua kalau tidak tidak, hanya ada beberapa. Sebagian masuk di IC power, sebagian masuk di IC power. Ini jalur wilayah N. Nah, yang dua masuk di IC CPU. Nah, seperti ini. Bila sudah kita ganti IC lampu ini ternyata tetap tegangan kerja juga masih belum normal, kita fokus di area selanjutnya. Namun saran saya, sebelum mengarah ke IC power, apalagi sampai mengarah ke IC CPU, ya cobalah diganti dengan LCD lain dulu bila ada partnya ya. Jika masih tetap, ya tetap ini coba fokuskan dulu di area IC lampu ini. Pastikan pemasangan sudah benar, pastikan kondisi IC yang kita pasang ini juga dalam kondisi yang baik. Fokus dululah di komponen ini sebelum mengarah ke komponen IC power ataupun IC CPU, karena sangat riskan kalau kita tiba-tiba langsung mengarah ke IC CPU. Oke, dari sini sudah bisa dipahami mudah-mudahan ya. Mohon maaf sebelumnya, ini bukan maksud saya untuk menggurui, tapi saya hanya ingin sedikit berbagi apa yang saya ketahui. Bisa saja nih ya, bisa saja apa yang saya sampaikan tadi tuh banyak kesalahan, mungkin saja. Dan bila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon teman-teman untuk mengkoreksi dan sampaikan di kolom komentar, biar kita, utamanya saya, juga bisa saling belajar. Karena saya juga sadar diri bahwa saya juga masih banyak kekurangan, saya juga masih perlu banyak belajar agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam proses pengerjaan ya. Jadi intinya untuk saat ini video ini adalah sharing ilmu lah, kita sama-sama belajar ya, seperti itu. Jadi seperti itu langkah-langkah yang saya lakukan, mulai dari yang analisa yang paling rendah dulu, analisa yang paling dasar dulu seperti itu tadi. Oke, bila ada yang kurang jelas dan ingin disampaikan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan sekali lagi, biasanya mungkin setiap teknisi itu cara analisa dan eksekusinya itu bisa saja berbeda-beda, ya kan? Tidak selalu sama cara analisanya, metodenya dalam proses pengerjaan itu biasanya itu berbeda. Namun tidak masalah, yang penting tetap dalam satu tujuan. Apa itu? Cuan. Oke ya, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.